secara umum jangan menyerah lah. Jangan menyerah dengan keadaan gitu ya. Meskipun jangan menyerah, juga jangan memaksakan sesuatu gitu. Karena kita harus tetap menyesuaikan dengan kondisi. Kita nggak bisa memaksakan apapun kalau kondisinya nggak memungkinkan, kecuali dia memang nekat dan bisa untuk itu. Teman-teman, sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk di-subscribe, bunyikan loncengnya, like dan share. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kanal Om Bayu, apa kabar? Semoga sehat semua ya. Pada video kali ini, teman-teman sudah ngeliat kan tadi cuplikan sebelumnya, itu ada orang bawanya kayak bawa macam-macam, kebetulan naik roda 2. Datang ke sini sampai bawa kompor, bawa apapun. Apa sih itu? Borongan. Ya kita langsung ketemu dulu yuk. Sebelum bahas kita langsung ketemu dulu sama pemiliknya. Halo Mas Aryo. Halo. Sehat? Sehat. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tadi kehujanan. Dan kehujanan cuma dekat situ doang. Habis itu enggak ya? Habis itu enggak. Mas Aryo bisa cerita Mas. Oh ya, sebelumnya teman-teman, saya sebenarnya kenal Mas Aryo mungkin udah hampir 2 tahun ya. Pertama kali kenal Mas Aryo tuh ayam panggang ya Mas? Iya, ayam panggang. Ayam panggang, terus kok sampai sekarang berkeliling? Bisa cerita Mas Aryo? Jadi kalau kenapa dari ayam panggang terus pindah ke udon keliling itu lebih ke kebutuhan ini sih, karena kondisi pandemi kan. Karena kondisi pandemi, jadi ya aku harus cari sesuatu yang tetap kuliner gitu kan, karena memang aku sudah berkecimpung di dunia kuliner itu udah lama banget, sejak 2013 gitu. Apa gitu yang benar-benar unik, tapi memang yang bisa aku lakukan dalam kondisi terbatas. Gitu. Jadi kepikiranlah tentang udon keliling. Waktu itu aku mikirnya apa ya yang kira-kira bisa aku lakukan hanya aku sendiri gitu. Terus tapi yang unik dan sekaligus terasa premium gitu. Aku pikirannya datang terus kita masakin, dan menunya itu yang biasanya orang kalau harus dapat tuh di mall. Gitu. Jadi kayaknya bisa nih gitu. Karena aku pernah dapat referensi kalau orang-orang luar negeri itu, dan ada beberapa yang di dalam negeri juga, mereka panggil private chef gitu. Sebenarnya pengennya arah ke sana, tapi kan aku bukan chef gitu ya. Jadi jangan nyebutin private chef lah. Tukang masak keliling kan juga bisa kali ya. Keren ya. Tapi ini Mas, coba kita balik lagi, kita roll ke depan dari waktu itu ayam panggang Kono itu enak banget Mas sebenarnya. Nah terus waktu itu sempat ngeliat jadi mie ayam, terus frozen, terus ini. Nah itu bisa cerita Mas perpindahan pivot bisnis yang Mas Aryo lakukan? Ya kalau yang dari ayam panggang dulu ya. Jadi dari ayam panggang terus kemudian ke mie ayam itu lebih karena memang sumber daya untuk mempertahankan bisnis yang ayam panggang itu istilahnya jadi kayak menipis gitu. Sebenarnya lebih karena aku juga secara pengelolaan juga masih belum benar lah ya, belum benar. Terus kemudian sumber dayanya tergerus gitu. Yang sampai dari yang awalnya aku bisa rekrut beberapa karyawan sampai 6 waktu itu yang di Gelagasari. Di Gelagasari itu kan aku sampai dapat 6 karyawan, dan itu benar-benar bisa dijadwal. Dan aku udah yang wah ini alhamdulillah udah bisa jalan nih kalau misalnya aku tinggalin gitu. Tapi ternyata dari sana ya banyak muncul masalah ya soal jadwal, karena kan waktu itu memang banyak kan mahasiswa toh. Oh iya betul. Terus dari situ sampai terus kemudian pindah ke Gunung Sempu karena memang kontraknya udah habis dan aku nggak bisa lanjut lagi. Itu sebenarnya permasalahannya lebih ke jadwal, tenaga, dan aku sendiri jadi kayak nggak bisa. Harusnya kan ini operasional udah ada yang ngurus nih gitu loh, dan aku tinggal mikirin masalah marketingnya, gitu kan. Ternyata kok ini masih harus yang harus diurus terus gitu, karena memang ya aku sih juga sadar sebenarnya
nggak bisa benar-benar ditinggal juga gitu. Tapi terus kemudian aku nggak belajar gimana untuk segera langsung dalam tanda kutip scale up marketingnya gitu. Jadi aku mungkin nggak bisa menyinkron di situ sampai akhirnya karyanya berkurang sampai aku cuman aku sendiri yang jual. Jadi sebelum ganti ke mie ayam, aku masih sempat jualan ayam panggang sendiri. Waktu itu aku lupa sebulan atau 2 bulan. Tapi sudah disempu itu ya? Udah disempu waktu itu. Okay. Udah yang di Gunung Sempu. Terus ya aku kan jadi kayak habis tenaga, habis waktu gitu ya. Apalagi kan waktu itu anakku masih umur berapa bulan, 6 bulan. Dan titik baliknya itu sebenarnya ketika Desember itu anakku sakit. Waktu itu anakku sakit di rumah sakit berapa hari ya, 3 hari rumah sakit kan. Pokoknya mondok di rumah sakit gitu kan. Ya aku terus jadi mikir kondisinya anak baru kayak gitu, terus apa namanya, alhamdulillah terus waktu itu istriku keterima kerja juga. Jadi aku mikir ini kalau misalnya aku ngelanjutin lagi yang jualan di apa namanya, jualan yang kayak gitu misalnya, yang memang bukan sesuatu yang umum gitu, bukan generic produk gitu, aku kayaknya nggak kuat lah istilahnya untuk memikirkan hal yang kayak gitu, karena kan harus tetap masih di fase memperkenalkan produk, memperkenalkan brandingnya apa gitu. Nah terus kemudian dari situ aku perlahan cari hal lain gitu yang sifatnya lebih general. Aku cari di Google Trend, jadi trends.google.com itu benar-benar membantu banget untuk cari inspirasi secara online gitu ya, apa yang dicari orang di Google gitu. Nah kata kuncinya waktu itu aku jajarin semua. Oh ini ada mie, ada bakso, ada burger. Aku hampir jualan burger sebelum jualan ayam gitu kan. Ini kadang-kadang ini tuh kayaknya keren gitu, jualan burger gitu. Dan sebenarnya nyatanya sekarang juga ada artis yang dia jualan burger pakai arang. Aku jualan pakai arang sebenarnya. Dulu waktu itu, tapi kan kayaknya unik banget gitu loh. Yang bargaining positionnya untuk menawarkan sesuatu yang unik itu belum sampai levelnya untuk itu. Terus aku konsul ke temanku yang dia apa namanya, pinter ini search engine optimization, SEO Google itu. Ya udah pokoknya dicari aja, dibandingin aja. Itu aku bandingin, ada burger macam-macam. Yang paling tinggi mie, nggak pakai ayam, pokoknya mie aja. Mie gitu. Oke, mie. Aku mikir oh ya mungkin emang karena apa namanya, mie itu banyak yang suka, terbukti di apa namanya trendingnya itu. Ditambah di Jogja kan juga meskipun dalam keadaan pandemi itu ada mie yang terkenal banget, dua nama terkenal itu kan masih ramai juga selama pandemi gitu. Abang-abang Gojek juga masih di depan gitu kan. Kayaknya memang salah satu produk yang dia evergreen gitu istilahnya, yang bakal ada terus ya, selain nasi goreng bakmi Jawa itu ya istilahnya gitu. Aku mikir oke, mie. Yaudah, mie apa? Mau coba bikin mie yang kayak mereka. Satu, aku melihat pasarnya mungkin nggak begitu. Pasarnya mungkin gede, tapi dia yang harus langsung dipercaya. Aku mikirnya gitu. Soalnya itu kan sesuatu yang baru sebenarnya, meskipun yang minat banyak ya. Tapi kenyataannya kan kalau misalnya kita ketemu orang, kamu udah pernah coba mie ini belum, apa cuma kayak gitu misalnya. Tapi kan itu orang yang memang bukan yang bermindset kuliner kuliner pedas atau yang gimana gitu. Terus aku mikir pokoknya di generikin di umum, yang lebih ke umum aja pokoknya. Jatuhlah mie ayam itu. Jadi prosesnya begitu ke mie ayamnya gitu. Oke, mie ayam. Dah dapatkan mie ayam gitu kan. Tetap nih mikir dasar mikirnya itu kok pengen sesuatu yang jangan cuma gini doang gitu lah istilahnya. Terus aja aku kombinasiin sama sambal bawang. Sambal bawang mentah. Jadi orang di mie ayamnya. Jadi kalau mau pesen pakai level pedas, jadi biar kayak mirip yang mie yang terkenal itu gitu kan. Oke. Nah, waktu aku bikin menu di GoFood tuh jadi kayak level ini gitu. Itu pelanggan lama lihat di akun Instagram, di follow Instagram terus bilang, oh iya nih, wah kayaknya enak banget nih gitu. Udah mulai naik gitu kan. Seminggu, 2 minggu kemudian pandemi datang. Berarti ini kan Mas, dari ayam kono ke mie ayam tuh sebelum pandemi ya. Berarti ketika pandemi itu dari mie ayam akhirnya mencoba bertransformasi menjadi
Frozen. Jadi frozen dulu. Jadi frozen dulu, dan itu belum mie ayam. Masih yang kayak bumbu mentah. Terus kemudian ayamnya yang ayam kono itu dibumbuin, terus dibekuin gitu. Terus juga ada lele beku juga. Jadi pokoknya yang umum-umum gitu. Terus aku baru kepikiran yang mie ayam kayaknya bisa sih. Karena aku nyimpennya waktu pas aku jualan biasa itu aku frozen juga. Jadi mie-nya itu aku beli mentah, terus langsung aku bungkus per porsi. Aku taruh di freezer gitu. Dan masih oke-oke aja. Bahkan ada yang ini kan udah berapa bulan sejak itu ya. Itu masih ada mie-nya yang masih bagus gitu. Dan ini bisa nih kayaknya nih. Aku coba iseng-iseng tawarin di Instagram. Ya ada yang mau juga, ada yang mau ternyata ya. Ada lah. Ada gitu kan. Dan ya sama motivasinya daripada jajan keluar gitu. Iya pasti. Daripada jajan keluar, warung juga belum pasti ada yang buka. Terus mereka nyetok. Wah, itu impulsif banget pokoknya pembelian waktu itu, luar biasa, alhamdulillah banget. Dan dari situ semakin berkembang, aku buka banyak reseller. Ada yang dari Jakarta. Yang pertama itu dari Bekasi, Tangerang, Bandung, Solo, Jakarta. Gitu ada 5 waktu itu. Terus ya alhamdulillah dari situ kemudian menyebar dari mulut ke mulut gitu, ke kolega. Itu kalau yang dari mie ayam terus ke frozen, dan dari frozen biasa ke frozen mie ayam. Itu prosesnya seperti itu. Nah, dari frozen mie ayam terus kemudian jadi udon keliling sekarang ini kan aneh banget kayaknya. dari frozen dari produk yang di reserve itu, terus kemudian jadi yang produk yang benar-benar fresh, itu kan kayak 180 derajat banget. Itu karena emang lagi-lagi soal sumber daya gitu. Dan kekeliruan aku dulu waktu untuk menargetkan pelanggan, audience gitu, yang itu sebenarnya cuma ngikutin situasi. Jadi aku mikirnya kan mie ayam itu sesuatu yang umum, orang-orang suka. Jadi aku berusaha untuk pertambahan harganya itu terlihat sepadan gitu. Oh yaudah, karena frozen dibungkus terus pakai proses pengemasan segala macam, makanya harganya naik gitu kan. Nah, aku terlalu khawatir untuk ambil margin yang lebih gitu. Dan dengan pertimbangan waktu itu memang kalau misalnya aku terlalu tinggi marginnya, aku juga nggak ngerti value yang mau aku tawarkan. Itu apa? Value fisik kah, atau value digital misalnya gitu, atau lifetime misalnya aku bikin subscribe misalnya gitu, setiap minggu dikirimin mie ayam berapa gitu dengan sekali bayar misalnya berapa gitu. Nah, aku belum mikir sampai ke sana gitu kan. Nah, kemudian dari proses mikir kayak gitu, tenaganya juga waktu itu cuma aku sendiri sama istri, dan kadang cuma dibantu tetangga gitu, yang dia bungkusin ayamnya, bungkusin minyak, sambal dan macam-macam. Itu pun aku juga belum bisa ngasih fee-nya buat dia gitu. Udah pokoknya minta tolong lah, kalau aku bisa ngasih, ntar aku kasih gitu. Kalau belum, aku belum bisa ngasih gitu. Ya alhamdulillah orangnya juga mau. Ya sampai pada akhirnya aku mikir, ini kalau aku dapat marginnya segini doang, tadi ya kan aku udah salah penempatan dulu ya gitu ya. Terus kemudian aku dapat margin cuma dapat sedikit, jadi kayak habis di tenaga dan waktu doang gitu. Karena untuk produksi 80 pack itu paling nggak butuh sekitar 2-3 hari. Itu pun nanti kalau misalnya sudah 80 pack itu masalah penyimpanannya, karena freezernya nggak mencukupi gitu. Kalau tambah freezer lagi nanti masalah cost listrik lagi, macam-macam gitu kan. Jadi aku mikir ini kayaknya nggak kalau aku terusin lagi gitu ya, dan aku paksain, ntar cuma jadi kayak yang ayam panggang kemarin gitu, yang aku cuma bener-bener habis di tenaga dan bener-bener terporsir banget istilahnya, dan aku nggak dapat yang sepadan gitu. Dan di waktu yang bersamaan kok ternyata ada satu bisnis yang langsung dari Wonogiri juga, dia jual mie ayam, dan itu nggak frozen gitu loh, instan gitu. Dan itu kan jadi goal utamanya gitu ya. Orang kalau misalnya emang bener-bener kepengen pengen punya stok mie ayam yang nggak ribet dan nggak macam-macam, itu ya harus jadi kayak mie instan sebenarnya gitu. Nggak perlu pakai freezer, nggak perlu pakai macam-macam, harus bisa kesana. Dan ini kok ada dari Wonogiri itu, kok dia
bisa bikin kayak gitu gitu, dan dia sehari bisa 700. Aku udah yang ini udah aku langsung sadar ini lawannya bukan lawan deh, ini kompetitor lainnya itu sudah sudah lebih beberapa langkah di depannya. Sudah beberapa langkah di depan dengan sumber daya yang lebih optimal untuk produksi lebih banyak. Aku waktu itu udahlah, kalau misalnya aku mau aku terusin, pasarnya sebenarnya masih ada gitu. Tapi itu tadi, kalau ini aku terusin terus dari secara pendapatan buat aku sih nggak sepadan. Langsung aku cut. Yang aku sama resellernya juga aku udah kabarin gitu, udah aku lanjut lagi. Dari situ aku juga mikir apa lagi ya. Gitu. Jadi sempat teman-temanku food blogger itu, Mas, kono ganti lagi. Kono jualannya ganti lagi, Mas. Dia yang udah ngawalin dari sejak yang ayam panggang sampai ganti ini macam-macam, udah aku minta tolong semuanya buat di endorse gitu kan. Ganti lagi. Iya. Nah, tapi dari pergantian itu sebenarnya diperantarai oleh aku bantuin temanku untuk jadi konten kreator di Instagram. Jadi aku desainin, aku edit video juga gitu kan, dan kok dia waktu itu pembahasan utamanya tentang Facebook Facebook Ads, Facebook dan Instagram Ads itu kan satu platform gitu. Nah, aku juga akhirnya dari situ belajar gitu bahwa sebenarnya ya kalau misalnya kita mau agak lebih bersabar gitu ya, itu ada channel lain yang bisa kita usahakan, ada channel penjualan lain yang bisa kita usahakan sendiri jalur penjualannya, dan benar-benar pure memanfaatkan online tanpa kita harus yang harus effort banget di Instagram dan setiap hari jualan gitu. Itu memang itu akhirnya juga emang harus nembak pasarnya yang nggak menengah ke atas, udah ke atas lagi gitu. Dan waktu itu aku mikirnya, tapi kalau tipe yang kayak gini, aku udah mikir kalau udon keliling nih, kalau mau dibuat kayak gini, kalau setiap hari juga mungkin belum bisa, daripada nanti aku ngos-ngosan karena aku nggak sempat mikir marketingnya, belajar dari yang masa lalu. Pokoknya dibuat per minggu aja. Makanya aku brandingnya itu tentang makan bareng keluarga di rumah aja pas weekend. Karena orang kalau jalan-jalan rekreasi makan kuliner itu kan biasanya akhir pekan, ya minggu kemana nih, atau hari Sabtu kemana gitu. Tapi aku pilih spesifik di hari Minggu, karena kalau orang 7 hari, selama 7 hari, 5 hari kerja itu kan, yang Sabtu itu kayak buat ya udah antar santai dulu gitu, atau mau beristirahat di rumah, atau sebaliknya Sabtu langsung main kemana rekreasi, Minggunya di rumah. Gitu. Aku membayangkannya seperti itu karena pernah lihat orang yang seperti itu. Oke, udah nembak ke situ baru 2-3 minggu yang lalu lah istilahnya. Udon keliling ini. Iya, udon keliling ini, dan aku nggak yang langsung minta endorse dari food blogger. Aku pengen pakai istilahnya kalau kemarin aku baca ada teori macam-macam untuk marketing gitu ya. Biarkan pelanggan yang mempromosikan sendiri. Gitu. Karena aku pernah disuguhin data juga gitu bahwa orang yang paling dipercaya itu nomor 1 dokter. Marketer itu nomor 2 sendiri. 15 atau 20 profesi gitu. Marketer atau penilaian itu bawah sendiri pokoknya. Udah jelek banget pokoknya. Artinya kalau dia bukan bener-bener brand yang dipercaya atau udah punya fanbase gitu ya, yang bener-bener baru gitu. Kadang-kadang ada orang jual burger satu sama burgernya McDonald gitu kan. Ini burger nih gitu. Wah, ini punya McDonald gitu. Jadi orang langsung tahu gitu kan. Cuman kalau yang ini siapa, dia harus tahu gitu kan. Belum ntar kalau ngeluarin segini nanti sepadan atau enggak, karena kan itu makanan gitu ya, sama-sama makanan gitu. Orang kalau beli yang udah pasti kan dia udah ngerti rasanya bakal kayak gitu. Jadi kalau makanan agak seninya dari disitulah. Nah, terus aku mikirnya ya sudah, bikin brand udon kelilingnya itu jangan langsung diperkenalkan lewat aku. Jadi nanti ketika diperkenalkan, ya aku tetap di Instagram tetap bikin macam-macam, tapi yang sifatnya langsung social proof. Jadi udah ada bukti sosialnya nih. Nah, terus
tanya ke teman-teman yang koneksiku gitu, mau coba nggak gitu. Langsung aku tawarin, pokoknya aku tawarin, tapi nanti aku minta tolong untuk di video. Makanya kemarin di akun Instagramku langsung postingnya adalah aku udah kesini, udah kesana, udah kesini gitu. Jadi orang lihatnya, oh berarti udah ada yang beli gitu istilahnya gitu. Untuk awal-awal ini. Nggak, maksudku social experience-nya sebagai materi publikasi untuk awal-awal kan. Maksudnya kedepannya tetap harus sudah mulai udon kelilingnya muncul kan? Enggak. Kalau udon kelilingnya udah mulai muncul beberapa hari ini. Jadi aku udah mulai pakai nama udon keliling gitu. Dan tapi aku nggak yang aku nggak yang langsung bilang ini adalah udon keliling bahasanya itu bukan bahasa yang mempromosikan aku banget gitu loh. Gitu. Karena aku belajar kalau ternyata kalau mau nge-branding itu kita harus ngomongin sesuatu yang pelanggan bakal dapat kalau dia beli sesuatu dari aku. Jadi bukan tentang aku memperkenalkan diriku bahwa udonku nanti kayak gini-gini loh, nanti kamu bakal dapat ini yang dari produkku ini gitu. Tapi kita harus ngomongin sesuai dengan bahasa mereka. Nanti kalau beli ke aku itu mereka akan merasakan apa. Nah, aku dengan social proof itu tadi itu kan menurutku itu jadi salah satu cara untuk udah ada buktinya langsung gitu kan. Udah ada buktinya langsung, dan menurut mereka kalau beli atau langganan ke tempatku itu nanti aku nggak usah jalan-jalan keluar, aku nggak usah gini-gini, dan nanti dimasakin gitu. Oh, ini dimasakin dong gitu. Jadi aku agak kayak ini pelanggan gitu ya. Ini pelanggan gitu kan. Aku di sini berapa depan gitu. Nah, aku ambil jalan muter dulu. Jadi biar mereka nanti yang terus kayak menyebar dengan sendirinya gitu. Nah, kalau ngomongin udon keliling ya Mas, kan mau nggak mau nanti Mas Aryo yang ke rumah konsumen. Nah, otomatis kalau Mas Aryo ke rumah konsumen itu harus ada trust timbul dulu ya. Mungkin dengan itu ya, dengan social proof ya. Maksudnya kan satu, ada orang datang ke rumah kita, apalagi terkait dengan pandemi ini, satu paling enggak sehat nggak sih, nah gitu-gitu kan, berarti harus ada trust dulu ya. Nah, Mas Aryo membangun itu gimana tuh? Memanfaatkan followers, memanfaatkan followers dan yang udah kenal gitu istilahnya. Jadi memang apa istilahnya penting untuk membangun suatu tribe atau suku atau komunitas gitu, fanbase istilahnya. Dan alhamdulillah Kono karena udah berjalan sejak 2017 gitu ya. Jadi dari situ terus terbangun trust gitu. Ada yang langsung bilang ke aku juga, pokoknya kalau Mas Aryo yang bikin masakan, aku cocok. Gitu. Dan dia bercerita ke temen-temennya gitu kan. Oh iya, Mas Aryo masakannya enak dan nggak pernah yang gini-gini gitu sebenarnya. Itu secara nggak langsung mengurangi bebanku untuk memperkenalkan diri gitu. Apalagi kan karena aku nggak punya tim marketing gitu kan. Jadi aku memanfaatkan itu, untuk membuat orang trustnya itu di urutannya itu kan marketer kan paling bawah gitu ya. Tapi kalau antar sama teman gitu kan, oh ya aku pengen nyoba gitu. Karena buktinya kalau di Instagram ada brand tertentu yang dia bilangnya tag teman kamu gitu. Nah, dengan di kolom komentar kalau kita nge-tag orang, nge-tag teman itu kan, oh iya ini aku diajak nih sama ini. Itu lebih percaya karena yang ngomong temennya gitu. Bukan dia sendiri yang lihat gitu. Oke Mas, tadi kan Mas Aryo cerita ini ya, temannya Mas Aryo kalau masakannya Mas Aryo itu apapun dimasak enak deh. Saya malah jadi kepikiran ini, berarti jangan-jangan nanti personal brandnya Mas Aryo itu sudah sangat tinggi sehingga produk brandnya malah terini nggak sih? Iya, mungkin memang seharusnya kayak gitu. Karena ketika nanti personal brandnya itu udah tinggi gitu ya. Ya sama kayak brand-brand gede gitu loh. Yang dia nanti mau ngeluarin produk apapun, wah lihat aja di Instagram atau di akun-akun kuliner, wah burger ini McD ngeluarin ini, KFC ngeluarin ini yang baru apa, mereka penasaran coba macam-macam. Tapi
orang udah apa namanya, udah punya ekspektasi tertentu gitu bahwa kalau brand yang ngeluarin ini dan dia suka gitu kan, pasti enak ya? Pasti akan dicoba gitu, yang sesuai dengan seleranya dia. Jadi salah satu keuntungan dari personal brand menurutku sih itu. Kalau kita kalau menurut aku ya, kalau kita terlalu fokus ke produk brand gitu, itu kayak mirip misalnya orang buka GoFood atau orang buka Shopee, orang buka Topet, belanja online gitu ya, itu langsung punya perbandingan produk. Dimana kalau misalnya di GoFood terutama, di apa namanya, ojek online makanan ya, gimana nyebutin, nanti orang punya perbandingan terutama di cost, pasti harga, ongkir. Sesederhana ngomongin ongkirnya berapa itu istilahnya. Berarti kan dia punya concern tentang harga toh, gitu kan. Ngapain beli apa makanan yang di mall terus di GoFoodin, kalau misalnya di GoFoodin juga misalnya makanannya jadi adem misalnya kayak gitu. Mendingan beli yang deket-deket, yang ongkirnya juga murah. Gitu. Jadi apa namanya, mereka langsung punya pembanding produk yang lain gitu. Tapi kalau aku bikin website sendiri dan aku fokus di kanalku sendiri gitu ya, di grupku, di komunitasku sendiri, dan nanti ketika menggunakan Facebook Ads yang aku belajar dari temanku juga itu, aku langsung nembak ke orang yang punya interest dengan hal-hal yang aku lakukan gitu. Jadi aku bisa lebih fokus, ya memang hanya itu yang akan aku sasar gitu. Orang nanti juga ketika lihat, ketika masuk website atau masuk Instagram, kalau Instagram mungkin agak umum gitu ya. Kalau masuk ke website itu kan dia akan melihat, oh toko onlineku kayak gini gitu, yang aku tawarkan, aku punya kesempatan untuk menawarkan hal yang lebih gitu loh. Nggak cuma berbicara tentang produk. Kalau diupload di toko-toko online yang lebih ini, dia kita kan cuma ngomongin produk aja. Gitu loh, cuman ngomongin produk dan hanya bermain kata-kata gitu. Kita nggak bisa ngupload testimoni ke GoFood misalnya kayak gitu. Cuman ngandelin ada bintangnya doang nih. Kita nggak bisa ngupload. Bisa sih kalau yang di apa namanya, Topet atau Shopee gitu, yang ngupload testimoni, tapi itu lapaknya orang lain gitu. Dengan aku punya website sendiri, kesan profesional, kesan serius untuk menggarap itu lebih apa namanya, lebih kerasa gitu dengan aku punya website sendiri, istilahnya gitu. Sekarang cerita ke udonnya Mas Aryo, kalau misalnya lagi ke tempat konsumen nih, apa aja Mas yang dibawa? Kalau boleh cerita. Yang jelas kompor bawa sendiri dan segala macam keperluan untuk memasaknya. Panci, apa namanya, saringan dan alat masaknya. Dan aku bawa meja sendiri. Meja sendiri, kemudian bahan-bahan. Bahan-bahan jelas gitu ya. Mau masak apa nggak ada bahan-bahannya. Jadi peralatan masak, peralatan tempat untuk masaknya, bahan-bahannya, sama maps. Kan lokasi beda-beda nih ya. Nanti habis dari sana, karena waktu kemarin aku pernah dari daerah Piungan, masih ini baris sana ya, Piungan gitu kan, dari Piungan terus ke daerah Banguntapan. Habis dari Banguntapan aku ke Hayat. Itu kan perjalanan yang sungguh memutar-mutar gitu ya. Berarti ini dong, tiap satu konsumen Mas Aryo batasin atau ada perkiraan waktu. Misalnya dalam satu hari ada 3 nih. Nah, itu satu konsumen itu bakal berapa menit, itu bisa ada bayangan? Aku ada bayangannya dan aku udah ngitung kira-kira gitu istilahnya. Dengan sekarang kan aku nawarinnya di jam 9, jam 1 siang, sama jam 5 sore gitu. Jadi nanti dari jam 9 itu nanti aku sebelum jam 9 udah aku usahain datang. Nah, perkiraanku dari jam 9 aku punya waktu sekian waktu untuk memasak. Dan kemarin ketika percobaan yang udah pernah aku lakukan gitu, paling enggak 1 jam pun udah lama banget istilahnya. Udah yang selesai masak, udah sambil ngobrol, udah ngomongin macam-macam, packing itu udah 1 jam itu udah cukup banget. Udah cukup banget. Karena kan dengan aku masak yang modelnya seperti itu, porsinya kan juga sebenarnya nggak yang banyak banget kan, gitu kan, 6 atau mungkin 10 gitu.
10 paling juga selesai 1 jam nggak nyampe istilahnya. Karena nanti kan aku masaknya bareng gitu kan. Terus nanti setelah selesai masak aku packing, tinggal ngobrol doang gitu. Ya nggak nyampe, nggak lama lah istilahnya. Makanya dari jam 9 dari ke jam 1 ke jam 5 itu kan ada jeda waktu yang cukup. Misalnya aku nanti harus balik untuk ngambil bahan lagi katakanlah, atau aku harus langsung ke tempat yang lain, itu aku punya spare waktu, dan itu kemarin udah aku coba. Gitu. Oke. Jadi ini sih teman-teman tadi obrolan dengan Mas Aryo ya, ada satu yang saya tangkap yang mungkin juga bisa teman-teman lakukan, teman-teman pelaku usaha. Jadi mungkin di Instagram ya atau di Facebooknya bisa kita sebut ini ya Mas, kita publish social proof kita ya. Ya. Karena itu salah satu mungkin materi publikasi yang paling jitu ya. Ya. Soalnya udah langsung ke konsumen lah ya. Iya. Testing nggak sekedar istilahnya itu nggak cuma dibuat sekedar sebagai testimoni, tapi memang diolah ya. Diolah sesuai dengan audiens yang mau kita tuju. Itu sih. Oke, terus oh ya Mas, ini sebelum kita selesaikan ya, ada ini nggak Mas, ada apa pesan-pesan buat teman-teman pelaku usaha juga, terutama yang ini ya, yang ya sekarang lah kayak Mas Aryo mungkin pelaku usaha kuliner juga yang sekarang sedikit penjualannya menurun. Ada pesan Mas buat teman-teman? Pesan secara umum jangan menyerah lah. Jangan menyerah dengan keadaan gitu ya. Meskipun jangan menyerah, juga jangan memaksakan sesuatu gitu. Karena kita harus tetap menyesuaikan dengan kondisi. Kita nggak bisa memaksakan apapun kalau kondisinya nggak memungkinkan, kecuali dia memang nekat dan bisa untuk itu. Makanya aku utamanya sih jangan menyerah. Jangan menyerah. Kita aja lah. Kalau teman-teman mau lihat ininya di mana sih Mas, Instagramnya Mas Aryo? Instagramku gonta-ganti. Apa yang paling? Kemarinnya ayam panggang. Kalau sekarang Kono garis bawah udon keliling. Ya. Kono garis keliling. Kono underscore garis keliling. Garis keliling udon keliling. Udon keliling. Kono garis bawah udon keliling. Itu Instagram. Kalau di Facebook Warung Kono. Kalau di websitenya untuk pesen bisa di warungkono.com. Gitu. Oke Mas Aryo, terima kasih Mas. Oh ya, satu lagi. Apa tuh? Kalau yang mau postingan yang lebih personal bisa ke Twitter. Yang gacor-gacor gitu. Di @kono garis bawah ide. Kono garis bawah ide itu lebih personal. Ada postingan bola, ada postingan ngomongin apa gitu, tuh serah. Oke Mas Aryo, terima kasih banget. Siap. Semoga tadi obrolan kita bisa manfaat buat teman-teman ya. Amin. Oke, dan langsung aja yuk kita makan udon keliling. Oke teman-teman, ini akhir dari kanal Om Bayu kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana Mas Bayu rasanya? Apa tadi, teriyaki udon ya? Enak, bumbunya kerasa, jamurnya enak, apalagi ada telurnya juga. Jadi teman-teman sebaiknya langsung mencoba aja, kalian nggak perlu kemana-mana, yang masak langsung hadir, Asik. sediain ini aja, mangkok aja. Oke. Kono_udon Keliling. keliling. Oke. Selamat makan.